You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. We're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it,
His name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. That is who you are, Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, turning lives around. You are here, oh,
yes it is, yeah. To you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah, you never stop. You're the way maker, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya belum mendengar suaranya jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sama-sama siap memuji Tuhan, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa memulai ibadah kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus. Satu pagi lagi, satu hari yang indah. Di minggu yang baru kami boleh sama-sama hadir di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Setiap saat kami memerlukan-Mu Tuhan. Setiap pagi kami memerlukan-Mu, setiap waktu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami yang terbaik. Kami bawa hati kami bawa rasa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tanda kami siap menyembah-Mu Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama menyembah Dia. Dia Allah yang baik, yang pagi hari ini sudah datang di tempat ini. Yang pagi hari ini sudah menyucikan setiap hati kita. Bahkan siap memberkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa rasa syukur kami bawa penyembahan, hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami perlu hadirat-Mu, menjamah, menyucikan, menyembuhkan, memberkati, menyembuhkan, memberkati. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami perlukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Amin. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kami perlukan Engkau Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Engkau yang kami perlukan. Dikau ku ini seruan hati kami. Ku datang juru selamat, berkati. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Dia. Oh Yesus, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Bahkan setiap jam Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Mari nyanyikan Mazmur. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkah ya Tuhan tiap jam. Oh, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan.
Juru Selamat berkati. Ku datang Juru Selamat berkati. Kami datang Tuhan, ku datang Juru Selamat berkati. Berkati kami Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, amin. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkati. Mari jemaat sendiri katakan, kami datang. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Berikan tepuk tangan buat Dia Allah kita. Amin, amin, amin. Kami perlukan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Pagi siang hari ini Roh-Mu yang memenuhi setiap kami, yang siap melanjutkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bangkit berdiri sama-sama, katakan ke teman kanan kirinya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Amin. Dia Allah yang akan membawa setiap kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Segenap hati kami Tuhan, segenap manusia menyembah, amin. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, amin. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sama-sama katakan dengan imanmu, tiada satu pun dapat menghalangi, amin. Tiada satu pun dapat sama-sama katakan, ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Sama-sama katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, amin. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Tetap bertepuk tangan buat Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Segenap manusia menyembah Engkau, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau
angkat kami dari kegelapan Tuhan. Kau angkat kami dari kegelapan. Amin. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sama-sama katakan tiada satu pun dapat menghalangi. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Sama-sama bersorak buat Tuhan kita, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin terbang bersama Tuhan, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab tiada satu pun tiada satu pun dapat menghalangi. Amin. Tiada satu pun dapat. Sekali lagi katakan tiada satu pun. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat. Ini yang terbaik Tuhan Yesus. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan, amin, sampai kemuliaan. Oh Yesus, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersama, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi tanpa musik berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dia Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Dia Allah kita yang selalu menjadi jawaban jalan keluar. Dia Yesus, hanya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun kami yakin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sama-sama jemaat Tuhan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan.
Beri tepuk tangan buat Dia jawaban hidup kita. Oh Yesus. Oh Yesus. Mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan, yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari Tuhan Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kau lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan, bagi. Sambil berdiri Bapak Ibu Saudara, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban yang mustahil Tuhan, yang tak pernah kami pikirkan Yesus, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagi. Mari jemaat Tuhan sambil mengangkat tangan. Yang tak mungkin bagiku, sebab semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat,
Bapa kami dalam surga, kami yakin hanya Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, itu yang Engkau sediakan buat kami. Biarlah Engkau selalu menjadi jawaban dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Berikan hati yang selalu terbuka untuk-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguasai kami dan boleh menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji nama Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu itu yang akan kami sampaikan bagi seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini. Sucikan dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menaruhkan isi hati-Mu melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin kita menyanyikan satu pujian. Biar kita belajar pujian ini yang menyatakan bahwa kita keluarga Allah yang bahagia karena ada Allah dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu yang sudah bisa, kita bisa menyanyikan pujian ini bersama-sama, ya. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Sekali lagi, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga sukses dan bahagia. Silakan duduk, terima kasih. Pujian ini mengatakan, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia karena memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni, judul firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Keluarga yang Bahagia. Ya. Kita memperingati Hari Keluarga setiap tahunnya di Indonesia, setiap tanggal 29 Juni, dan pagi ini kiranya kita sebagai keluarga Allah, kita juga mau memperingati Hari Keluarga Allah yang sukses dan bahagia karena selalu ada Kristus dalam kehidupan kita. Ya, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan. Ya, apa yang dimaksud dengan keluarga? Ya, keluarga didefinisikan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah. Ya. Keluarga adalah ibu, bapak serta anak-anaknya seisi rumah. Kalau menurut BKKBN,
atau menurut Sudarto, 2 orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Jadi yang dinamakan keluarga itu adalah harus 2 orang atau lebih, ya. Bisa ayah, ibu, dan anak-anaknya, atau 2 orang, misalnya ada orang seisi rumahnya, ada mertua, mungkin ada nenek, ada kakek, ada cucu dan sebagainya. Itulah yang dinamakan keluarga, yang disatukan dalam ikatan perkawinan, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, baik spiritual, jadi orang tua keluarga mengajak keluarganya untuk mengiring kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan, dan juga memiliki material yang layak. Ya. Mungkin kebaca nggak? Bisa kebaca Bapak Ibu Saudara sekalian? Keluarga ini harus seimbang, selaras ya, di antara anggota keluarga. Ya. Satu dengan yang lainnya, saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi. Itulah yang dinamakan keluarga. Lebih jauh kita juga satu di dalam Tuhan. Tuhan yang menyatukan kita dalam keluarga Allah di GBI Baros Cimahi ini. Ya, banyak macamnya, banyak ragamnya, banyak latar belakang keluarga kita yang berbeda-beda. Tapi Tuhan menyatukan kita di dalam rumah Tuhan ini untuk menjadi keluarga Allah yang dikatakan tadi pujian sukses dan bahagia karena tetap memiliki Yesus. Ya. Apa yang dinamakan bahagia? Ya, slide selanjutnya. Bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram atau berbahagia. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara semua berbahagia hari ini? Amin. Ya, ada yang amin, ada yang juga, aduh, saya ini lagi nggak tenang ini. Di rumah ini tadi lupa, kompor sudah dimatiin belum ya, pintu sudah dikunci belum. Mana bisa tenang kita ada dalam rumah Tuhan. Keadaan bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Ya, ada juga yang menambahkan bahagia itu adalah bebas dari hal yang menyusahkan. Ya. Tapi selama kita masih ada di dalam dunia, saya pikir kesusahan selalu ada, ya. Masalah selalu harus kita jalani, ya. Tapi bagaimana kita menghandle, bagaimana kita mengatasi masalah itu yang terpenting, ya. Jadi bahagia tidak hanya bebas dari masalah, bebas dari hal yang menyusahkan, tetapi lebih ke arah kita sendiri, ya. Bagaimana kita merasakan kebahagiaan hidup dalam keluarga kita. Ya. Ini definisi dunia. Dunia mengatakan kalau kita memiliki kekayaan, kita pasti bahagia. Betul enggak? Ya. Tapi kenyataannya orang yang kaya juga banyak yang bunuh diri, ya. Banyak yang frustrasi, banyak yang hidupnya juga tidak bahagia. Saking banyaknya hartanya dia juga bingung, ya. Mau dikemanakan itu harta mungkin. Atau dia bingung, takut dicuri, takut di ini dan sebagainya. Apakah bahagia? Tidur tidak tenang, sudah dijaga semuanya tetap saja tidak tenang. Mungkin dunia mengatakan bahagia itu kalau ini tanda tangan ini orang yang memerintah, mungkin orang yang punya jabatan tinggi, orang yang mempunyai kedudukan tinggi di suatu perusahaan, di suatu badan usaha yang tinggal merintah-merintah, wah jadi bos tuh enak, mungkin tinggal perintah-perintah saja. Itu dunia mengatakan. Tapi banyak juga bos yang stres, ya. Karena memikirkan bagaimana akhir bulan saya harus menggaji karyawan, saya harus menjual barang, kalau tidak terjual mungkin perusahaan akan bangkrut. Ya. Dunia juga mengatakan dengan pendidikan tinggi, kita akan bahagia katanya. Tapi betul enggak? Orang-orang yang berpendidikan tinggi pun banyak yang stres, saking pintarnya enggak pernah kenal sama orang, belajar aja terus. Ya. Apakah bahagia? Bukan itu yang namakan bahagia. Ada mungkin yang dunia mengatakan kebahagiaan itu kalau kita bisa menguasai dunia, kalau kita misalnya ada dalam komunitas orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap negara, terhadap perusahaan atau apa. Kalau kita ada duduk di situ, kita akan bahagia. Tapi apakah benar? Ya. Apakah benar kebahagiaan dalam keluarga itu dipengaruhi oleh harta, jabatan, pendidikan, komunitas? Ya. Ternyata tidak. Ya. Kalau kita lihat masih banyak juga orang-orang yang
sekalipun memiliki jabatan tinggi, memiliki pendidikan tinggi, memiliki harta yang berlimpah, tapi mereka tidak bahagia. Hidupnya hanya tergantung obat, tergantung selang infus, mungkin karena dia tidak bisa menikmati. Ya. Sudah kaya, dia mungkin sakit-sakitan karena terlalu capek kerja. Apakah hal ini yang dinamakan bahagia? Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh harta, oleh jabatan, oleh pendidikan, atau oleh banyak tidaknya keluarga kita. Zaman dulu orang tua kita, mungkin nenek kita, banyak anak, banyak rezeki, ya. Tapi sekarang kan banyak anak, banyak susahnya, ya. Bagaimana anak banyak, anak satu juga udah lebih dari banyak, ya. Ibu-ibu yang punya anak bayi-bayi ini, waduh, satu juga repotnya dari pagi terus sampai malam ngurus bayi, nggak semudah yang kita pikirkan. Tapi zaman dulu mengatakan banyak anak, banyak rezeki, itu zaman dulu, ya. Lalu bagaimana keluarga Allah bisa bahagia? Ya, slide selanjutnya. Kebahagiaan itu hanya datangnya di dalam Yesus. Ya. Seperti tadi nyanyian mengatakan, kita keluarga yang bahagia karena kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Dan apapun keberadaan hidup kita, apapun masalah kita, tetaplah memiliki Yesus. Karena kenapa Yesus ini begitu berarti dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita? Karena dia adalah juru selamat. Bapak Ibu percaya bahwa hanya Yesus juru selamat kita? Bapak Ibu percaya kalau hanya Yesus sebagai penolong kita? Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta segala alam semesta. Pertolonganku datangnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penghibur dengan mengirimkan Roh Kudus-Nya buat kita sebagai roh penghibur. Dan Tuhan Yesus juga adalah sahabat sejati kita. Ya, sebab itu pasti dia akan memberkati kita. Dia adalah sumber berkat, sumber kasih, sumber damai sejahtera, dan sumber pengharapan kita. Kemana kita akan mencari kebahagiaan selain di dalam Yesus? Kalau mungkin Bapak Ibu tahu lagu, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari apa? Cari damai. Ke lembah curam cari damai, tapi enggak ketemu damainya. Damai kutemukan hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah itu merupakan keyakinan kita bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kita, hanya Yesus yang sanggup memberikan kebahagiaan buat saudara dan saya, buat keluarga kita. Sekalipun kita tidak berpendidikan tinggi, sekalipun kita tidak memiliki harta kekayaan, sekalipun kita tidak memiliki jabatan di dalam tempat kita bekerja. Tapi kalau ada Yesus, kita bisa menikmati, kita tetap bisa berbahagia dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, seperti nyanyian tadi mengatakan, Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekalipun kita tidak pernah memikirkan, sekalipun kita tidak pernah merencanakan akan sesuatu, tapi itu Tuhan sanggup menyediakannya buat kita semua. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kita semua ada saat sekarang ini, semua juga ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan yang diberikan buat kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai keluarga Allah, keluarga dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara masing-masing, undang Yesus di dalam keluargamu. Jadikan Yesus jurumudi keluargamu. Jadikan Yesus satu-satunya pemimpin, pengatur kehidupan kita. Jangan cari di tempat yang lain. Jangan cari Allah yang lain. Jangan cari hal-hal yang lain yang belum tentu dia bisa membantu, menolong kita. Ya, Bapak Ibu, mari undang Yesus di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, yuk slide selanjutnya kita baca perikop di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6, kita bahas satu-satu ya. Mazmur 128 ayat yang pertama. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Firman Tuhan pemazmur mengatakan, kita bahagia
kalau kita hidup takut kepada Tuhan. Kalau kita berjalan, hidup di dalam jalannya. Ya. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berarti kita mau hidup taat, hidup menurut segala perintah Tuhan. Ya. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah selama ini sebagai anak-anak Tuhan kita sudah hidup takut di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan dengan taat setiap perintah Tuhan yang diberikan buat kita? Apa perintah Tuhan buat kita? Ya, seperti firman Tuhan minggu lalu, Tuhan ingin kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur. Apa yang Tuhan perintahkan buat kita? Subtema di bulan Juni ini Bapak Gembala memberikan tema bertekunlah dalam doa. Berjaga-jaga, entah kapan waktunya Tuhan datang, dan selalu mengucap syukur. Sudahkah kita lakukan perintah Tuhan ini? Ya. Atau karena ya kalau kita lagi senang ya kita bersyukur, kalau lagi susah ya gimana kita bersyukur ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita seperti bangsa Israel yang diberkati Tuhan tapi menggerutu, mengomel, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tidak bersyukur dengan keadaan. Tapi mari, seberapapun kita yang hadir pada siang hari ini, seberapapun apapun keadaan kehidupan keluarga kita, mari kita selalu taat kepada perintah Tuhan, selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, saling menghargai di antara keluarga. Sudahkah itu kita lakukan di dalam keluarga kita? Ya. Bapak Ibu kalau yang membaca media-media sosial atau berita-berita sekarang, anak menuntut orang tua, anak membawa orang tua ke pengadilan, anak membunuh orang tua, dan sebaliknya, orang tua membunuh anak, orang tua membawa anaknya, tidak mengakui anaknya. Banyak kejahatan-kejahatan akibat dosa yang membuat keluarga anak-anak Tuhan, membuat keluarga, tiap-tiap keluarga tidak hidup dalam kebahagiaan. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mau hidup takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itulah yang disebut bahagia. Selain kita mentaati peraturan atau perintah Tuhan, firman Tuhan mengatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Seringkali kita ingin bukti dulu ya, mana Tuhan jalannya. Saya sudah berdoa untuk hal ini, untuk keluarga saya, untuk kesuksesan anak-anak saya, untuk usaha saya, untuk pekerjaan saya. Ya, mana Tuhan? Kok jalan Tuhan nggak seolah-olah tidak nampak? Ya. Inilah yang diperlukan iman kita kepada Tuhan. Seberapa besarnya iman kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Ya, walaupun menurut manusia, menurut dunia, itu mah bukan berkat yang terbaik. Tapi apapun yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan tahu itulah yang terbaik buat saudara dan saya. Sebab itu, turutilah, hidup dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan diumpamakan dalam Matius, jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempit, pintunya sempit, sesak masuknya. Tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi jalan di dalam dunia lebar jalannya, banyak orang yang masuk, tapi akhirnya menuju kebinasaan. Mana yang saudara mau pilih? Anak-anak sekolah minggu mungkin tahu ya, guru-guru mengajarkan di dalam dunia ada 2 jalan, yang lebar menuju yang lebar dan yang sempit ya Ibu ya. Kita mau pilih yang mana? Mau yang lebar, mau yang sempit. Kalau di jalan raya kita keluar kota pasti inginnya jalan tol kan yang bebas hambatan ya. Dalam dunia ada 2 jalan. Mana yang Bapak Ibu mau pilih? Biarinlah jalan sempit, bukan seperti jalan sempit kayak gang di Baros ini ya. Maksudnya jalan sempit itu jalan yang mungkin dalam kita menapaki, menelusuri jalan itu banyak hambatannya. Ya, seperti kalau kita jalan di sini, ada mobil, ada motor, kita harus minggir sebentar, kita harus menepi sebentar. Tapi Tuhan mengatakan, jalan Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup yang membawa keselamatan. Maukah kita hidup di dalam jalan Tuhan yang walaupun sempit, yang walaupun mungkin banyak halangannya, tapi kita percaya ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita sampai pada rumahnya yang di sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya ingin bahagia,
Tidak inginkan rumah tangga kita cekcoknya terus. Dari pagi, dari terbit matahari sampai terbenam, itu radio butut terus saja ngoceh. Mungkin ya, ribut sana sini. Anak ribut sama bapak, bapak ribut sama ibu. Dan sebagainya. Tentu bukan itu yang kita dambakan dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Sebab itu takut akan Tuhan. Jalani hidup kita di dalam jalan Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ketika kita hidup taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati segala jerih payah tangan yang kita kerjakan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara usahakan, Tuhan akan memberkati. Percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan pasti akan menggenapi. Lalu ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, ya, di dalam rumahmu. Pohon anggur mengumpamakan, melambangkan suatu keberhasilan, suatu kelimpahan. Sukacita, ya, keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian akan dipenuhi oleh sukacita. Anggur ini kan yang kalau subur, manis ya, ada sukacita, ada kesenangan di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Lalu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon zaitun itu memiliki akar yang ke dalam sekali sehingga batang pohon zaitun itu sangat kuat karena selalu mendapatkan nutrisi makanan. Dan tunas-tunas pohon zaitun yang ada di sekitarnya akan mendapatkan kekuatan ketika batangnya juga kuat. Demikian juga anak-anak. Ketika melihat orang tua, ayah, ibu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman, taat kepada Tuhan, anak-anak kita yang sekeliling kita juga akan kuat, akan taat kepada Tuhan. Mereka akan menyenangkan keluarga kita. Tentunya kita berbahagia kalau kita bisa melihat istri, anak-anak ada dalam keluarga kita, ada dalam gereja, ada dalam kesatuan mengasihi Tuhan. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati anak laki-laki yang takut, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tuhan memberikan kebahagiaan tidak hanya di waktu bulan keluarga saja, ya. Karena sekarang bulan keluarga, wah Bapak Ibu duduk bersama sepertinya ya bahagia, nanti bulan berikutnya enggak. Bukan demikian. Tuhan akan mencurahkan berkat kebahagiaan itu seumur hidup kita, asalkan kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bukan hanya di bulan keluarga saja kita akan nanti saling mendoakan, akan berdoa untuk keluarga kita. Setiap saat, tadi nyanyian mengatakan, setiap waktu, setiap jam kami perlu Tuhan. Ya, kemana kita mencari Tuhan selain di dalam rumahnya? Ya, selain kita undang Tuhan di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan Tuhan penuntun kehidupan kita. Yang akan menopang kehidupan kita, yang membuat keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang sukses dan bahagia karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Seberapa kita yang hadir pada siang hari ini, kita boleh menjadi keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga yang bahagia karena kita berpedoman pada firman Tuhan. Kita tidak memakai akal pikiran kita sendiri, kekayaan, kepandaian kita, tapi kita tetap memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Sebagai pesan untuk kita bawa pulang. Kebahagiaan dalam keluarga bukan ditentukan oleh hal-hal duniawi, seperti kekayaan, harta, pendidikan, jabatan, tetapi ditentukan oleh ada tidaknya Yesus dalam keluarga tersebut. Sebab itu, undang Yesus masuk dalam kehidupan keluarga kita, taati dan pegang perintahnya, hidup menurut kehendak Tuhan, dan jangan melakukan kejahatan. Ketika keluarga kita mentaati firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati seluruh usaha dan anggota keluarga kita dengan berkat-Nya yang berlimpah, kesehatan, dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati, amin buat firman Tuhan, kiranya kita tetap di dalam Tuhan. Kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Ya,
Saya mengundang mungkin guru-guru sekolah minggu yang masih di luar, biarlah anak-anaknya untuk ikut masuk ke dalam, karena nanti setelah selesai ini kita akan saling mendoakan. Bapak Ibu yang ada dalam dengan keluarganya, doakan keluarga saudara. Bersama dengan anaknya, anak-anaknya kiranya boleh masuk juga ke dalam, biar kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Ya, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Bapa kami dalam surga, inilah kerinduan kami dan pengakuan kami. Kami perlu Tuhan memerintah, menunjukkan jalan dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Bahwa kebahagiaan hidup rumah tangga kami, kebahagiaan keluarga kami hanya di dalam Yesus. Karena Engkau satu-satunya juru selamat. Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami hidup melakukan firman-Mu. Ajar kami hidup taat kepada perintah-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah dalam segala aspek kehidupan kami, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, kami mau selalu undang Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, ya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara
untuk berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang duduknya bersamaan dengan anak, dengan suami, dengan istri bisa. Mungkin para prajurit kalau yang mau dibantu berdoa dengan Bapak Jeffrey bisa mendampingi. Ya, Ibu Yuli mungkin bisa mendampingi beberapa ibu-ibu. Ya, mari Bapak Ibu yang mau berdoa untuk keluarganya, kita berdoa bersama-sama. Kalau yang duduknya tidak sama dengan keluarga, doakan teman sebelah kanan, sebelah kiri kita. Ya, kita berdoa khusus untuk keluarga kita. Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga Allah yang tangguh di dalam Tuhan, yang tahan terhadap goncangan apapun juga, yang tetap memelihara iman kita. Ya, mari kita akan sama-sama berdoa. Mungkin Bapak Hosea juga bisa membantu berdoa untuk rekan-rekan kita yang ada anak, ada cucu. Mari kita doakan bersama-sama. Ya, saya beri kesempatan untuk beberapa waktu. Ya, kita mulai berdoa. Haleluya Yesus. Bapak kami datang hadapan hadirat. Kau melihat keluarga anak-anak ini. Oh Yesus, kami perlu Engkau. Kasih sejati Kami perlu Engkau dalam kami. Haleluya Yesus. Tuhan tolong keluarga anak-anak kami Tuhan tolong jemaat-Mu. Tolong anak-anak-Mu sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Mari Tuhan, tolong keluarga anak-anak-Mu ini untuk menjadi milik-Mu, untuk merasakan sukacita, kebahagiaan daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong dalam setiap permasalahan, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan dukung mereka untuk tetap berserah kepada Tuhan. Tolong para prajurit tentara TNI ini dalam menempuh pendidikan. Haleluya Yesus. Kami perlu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Curahkan berkat-Mu, curahkan sukacita, curahkan kebahagiaan buat anak-anak. Haleluya. keajaiban-Mu, Nyatakan kasih-Mu, pulihkan kami, dan kami saling mengasihi, kami boleh saling mengampuni. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih kami boleh berdoa kepadamu. Kami boleh berseru kepadamu dalam segala permasalahan kami. Berkati rumah tangga anak-anakmu. Berkati para suami. Berkati para istri. Berkati para ayah. Berkati para ibu. Berkati para anak-anak yang dalam pendidikan, yang dalam usaha bekerja. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau menolong kami. Engkau mau memenuhi keluarga kami dengan kebahagiaan. Pulihkan kebahagiaan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat Amin Tuhan. jalan sendiri. Akulah kalau kita tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Kau Kata nyanyikan bersama. Perlukan. Kami perlukan Amin Tuhan. keajaiban-Mu, Keajaiban
keajaiban dan mujizat Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu. Lingkupi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Berdoalah biar Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat Amin. jalan Benar Tuhan, kami tak sendiri. dapat jalan sendiri. Kami perlukan Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang mendengar doa sembahyang telah dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melawat keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya boleh melihat tangan-tangan keluarga yang diberkati Tuhan di tempat ini. Amin. Kita sudah penuh dengan berkat. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Tadi pada saat masuk ke ruangan gereja sudah menerima amplop-amplop persembahan. Biar kita boleh menyiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Kami melihat ada banyak keluarga yang diberkati dan kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami boleh memberikan persembahan kami, biar kami boleh menyiapkan yang terbaik. Memberikan yang terbaik Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu, membesarkan Tuhan kerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pengumuman selama 1 pekan ke depan. Hari Selasa dan hari Jumat ada suara Paturyani pukul 16:10 atau pukul 4 sore lebih 10 di Radio Maestro dan gelombang 92,5 FM. Selanjutnya ada Selamat Pagi Paturyani, yaitu doa pagi jemaat Paturyani yang diadakan setiap pukul 5:30 atau setengah 6 pagi. Selanjutnya ada ibadah WBI bagi kaum ibu, boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini di hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul setengah 12 siang. Selanjutnya diikuti di hari yang sama ada ibadah pemuda remaja Sabtu 2 Juli di pukul 6 sore di tempat ini. Kami mengundang semua anak-anak muda yang rindu untuk bersama-sama berfellowship dan menyembah Tuhan boleh sama-sama hadir di tempat ini pukul 6 sore. Selanjutnya ada ibadah raya di minggu depan 3 Juli 2022 yang disertai dengan perjamuan kudus yang akan dimulai pukul 10 pagi. Selanjutnya ada petumbar penuntun tumbuh bersama edisi April sampai Juli 2022 yang dikeluarkan oleh gereja setempat, bisa sama-sama diminta begitu ke Bapak Hosea di tempat ini. Selanjutnya akan dilaksanakan baptisan air hari Minggu 21 Agustus 2022 di GBI Paturyani, Jalan Suryani nomor 56. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengalami baptisan air, boleh mendaftarkan dirinya ke Bapak Hosea di tempat ini. Selanjutnya kita terus doakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesehatan yang terganggu, biar Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna, kesembuhan untuk saudara kita Ibu Sofi Harefa,
untuk pemulihan setelah operasi, dan juga saudari Grace. Kita sama-sama dukung dalam doa. Selanjutnya persembahan juga bisa melalui transfer Bapak Ibu Saudara dengan nomor rekening di atas, BCA atas nama GBI Baros Cimahi. Selanjutnya pelayanan doa dan informasi bisa didapatkan melalui nomor-nomor di atas. Dan yang terakhir, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, lalu menghindari keramaian. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan. Dengan hormat saya minta Om Hosea untuk berdoa. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan kami perlu Kau, Tuhan, kami perlu Kau, Tuhan. Di akhir ibadah kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini juga kami tetap memproklamirkan diri kami bahwa kami sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menghadapi hari demi hari yang boleh kami jalani. Kami sungguh Tuhan membutuhkan Tuhan dalam hidup kami untuk menyertai keluarga kami, untuk menyertai anak-anak kami, untuk menyertai suami, untuk menyertai para istri dan menyertai orang tua kami. Bapa, kami sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Dan kami juga boleh bersyukur Tuhan. Secara khusus kami boleh menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami membawa untuk Grace Tuhan yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit Kasih Bunda. Kami membawa Ibu Sophie Harepa dalam pemulihan pasca operasi kedua kakinya. Tuhan, mari kemurahan-Mu boleh berlaku atas mereka. Hingga mereka boleh dapat sehat seperti sedia kala. Dan dapat melakukan segala aktivitas mereka. Kami boleh berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk setiap usaha yang boleh dikerjakan oleh jemaat-Mu. Sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, buatlah berhasil. Karena tangan Tuhan ada. Untuk mereka yang dalam studi, mereka di perguruan tinggi, di bangku SMA, SMP, dan SD, Tuhan memberikan hikmat akal budi ke atas mereka. Dan kami boleh bersyukur untuk setiap kenaikan dan prestasi mereka, boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan mereka. Kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Untuk mereka yang dalam saat ini menghadapi sidang, skripsi di perguruan tinggi, mari kemurahan-Mu Tuhan boleh ada karena kehidupan mereka sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh mengakhiri ibadah kami ini dengan penuh pengucapan syukur. Dan kami ingin menerima berkat daripada Tuhan Ya saat ini. Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, Ya, Yesus. mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan bersama, amin.